Ustadz Haji Yahya, kita semua Bapak Haji Suparwin, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman Islam yang tak kalah penting kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh yang mubarak ini kembali sama-sama kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di majlis kajian subuh Masjid Darussalam At-Taqwa. Mudah-mudahan senantiasa para malaikat menaungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kuliah subuh hari ini, sekarang sudah 27 Dzulqa'dah, berarti 10 Dzulhijjah, sekitar 12 hari lagi. Bahkan saudara-saudara kita Muhammadiyah itu tanggal 28 Juni sudah lebaran duluan. Nanti kita nunggu pemerintah insyaallah. Maka tema pada kesempatan ini erat hubungannya dengan kurban ataupun Idul Kurban. Insyaallah tema pada kesempatan hari ini yaitu kurban, bukti cinta kita kepada sesama. Nanti seperti apa tentu akan dijabarkan oleh guru kita Akhinal Kiram Bapak Ustadz Bima Abdul Khair LCMA. Dan insyaallah nanti seperti biasa di akhir kajian, apabila jamaah ada pertanyaan-pertanyaan seputar kurban dan lainnya, insyaallah mudah-mudahan guru kita bisa membantu menjawabnya. Mungkin itu saja, sama-sama mari kita dengarkan apa yang disampaikan guru kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, para asatidah, para guru, para hujjaj, para sepuh, orang-orang tua kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan taufik, pertolongan untuk bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Sahihut Targhib, dijelaskan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Orang yang keluar dari rumahnya
sudah dalam keadaan bersuci. Artinya kita wudu di rumah, bersuci di rumah, kemudian kita keluar dari rumah ila maktubatin, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Apa pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka pahalanya seperti orang yang sedang haji, sedang berihram. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian kita lengkapi juga dengan datang di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Sahihut Targhib, dijelaskan kesahihan tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan. Dia datang tidak ada niat kecuali ingin belajar sesuatu yang baik, au yu'allimahu, atau mengajar sesuatu yang baik, kana ajruhu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang sempurna hajinya. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Artinya kita mendapatkan banyak nikmat, banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Walaupun belum bisa berangkat haji, insyaallah dapat pahala haji. Ini haji gratis ini Pak ya. Haji gratis ya. Ya. Kalau nggak sanggup ini ya. Tapi ya jangan berarti ya udah Ustaz datang ke majelis ilmu aja nggak usah haji, Ustaz dapat pahala haji. Nggak bisa seperti itu. Ini hanya pahalanya saja, sedangkan kewajiban haji masih tetap ada. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahim pada pagi hari ini. Pak Nur Khalik ngubungin saya tadi malam, kurang mendadak kayaknya ngubunginnya ya. Di malam-malam dihubungin. Alhamdulillah saya Sabtu kedua dan keempat itu ada jadwal. 1 dan 3-nya itu kosong, sehingga saya bisa hadir di sini. Dan insya Allah tema yang akan kita bahas adalah tema seputar tentang kurban ya. Baik, Masjid Darussalam At-Taqwa dapat berapa sapi? 50? Masya Allah. Amin. Masya Allah 50. Berarti cocok lah kalau kita bahas ya kan. Yang repot kalau kita bahas kurban gak ada yang kurban kan repot ya. Alhamdulillah. Jadi kurban itu adalah syariat yang disyariatkan untuk mengenang, untuk napak tilas dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam." Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam untuk menjadi kekasihnya. Wa Nuhan, dan juga Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas orang-orang yang ada di alam ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Imran. Pertanyaannya, kenapa saat Allah sebut Adam tidak disertakan keluarga Adam? Kenapa tidak disebut keluarga Nabi Adam? Hanya Nabi Adamnya saja yang disebut.
Ya. Sedangkan saat Allah menyebut Nabi Ibrahim disertakan kata al, keluarga Ibrahim. Ya. Jawabannya kira-kira kenapa Bapak? Kenapa Nabi Adam tidak disebut keluarga Adam? Karena keluarganya kenapa Nabi Adam? Ada salah satu putra beliau yang menjadi seorang pembunuh. Siapa namanya? Qabil. Siapa yang dibunuh? Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Masya Allah, karena wanita katanya ya. Masya Allah. Kayaknya menjiwai banget kayaknya kameramennya kayaknya. Jadi tidak disebut Adam, keluarga Nabi Adam, tapi Adamnya saja, Nabi Adamnya saja yang disebut karena memang ada salah satu dari keluarga Nabi Adam yang menjadi seorang pembunuh. Kemudian Allah ketika menyebut Nabi Nuh juga tidak disebut keluarga Nabi Nuh. Langsung disebut innallaha astafa Adama wa Nuhan, dan Nabi Nuhnya saja. Kenapa Nabi Nuh tidak disebut keluarganya? Karena istrinya kenapa? Ini curhat itu namanya. Kalau sih ini curhat itu ya. Karena istrinya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Tidak beriman. Siapa istrinya Nabi Adam, Pak? Nabi Adam dulu. Siapa istrinya Nabi Adam? Hawa. Istrinya Nabi Nuh siapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Saya kasih tahu ini pertama dan terakhir. Hafalin ya. Bunuh. Ya. Kenapa bunuh Ustaz? Saya baca tafsirnya nggak ketemu namanya, Pak. Pokoknya bunuh gitu aja ya. Ya. Jadi bunuh ini tidak beriman kepada Pak Nuh, ya kan? Pada Nabi Nuh nggak beriman. Makanya di akhir surat At-Tahrim itu dijelaskan wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut. Perumpamaan orang yang kafir ini adalah istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihaini fa khanatahuma. Dua orang ini punya suami soleh luar biasa, tapi kedua orang ini mengkhianati suaminya. Maka tidak disebut keluarga Nuh. Bahkan putranya Nabi Nuh juga tidak beriman. Siapa, Pak? Nama putranya Nabi Nuh? Bukan Nak Nuh ya, bukan Nak Nuh. Kan'an. Dia tidak beriman kepada Nabi Nuh juga, ya, sehingga tidak disebut keluarga Nabi Nuh. Tapi begitu disebut Nabi Ibrahim, Masya Allah, disebut keluarga Nabi Ibrahim. Makanya syariat-syariat yang ada dalam ibadah kita di bulan Zulhijjah, di dalam ibadah haji itu hampir menapak tilas, mengikuti, mengenang apa yang dahulu pernah Nabi Ibrahim dan juga keluarganya kerjakan. Contoh ibadah haji, ya. Orang ibadah haji ini ada namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali dikelilinginya? 7 kali. Pernah lihat Ka'bah, Pak? Di mana ngelihatnya? Ini ada gambarnya, ada gambarnya. Ya kan? Di situ orang-orang mengelilingi Ka'bah, mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Hajar Aswad, betul? 7 kali kita mengelilinginya. Yang kita kelilingi itu bangunan Ka'bah itu yang ngebangun siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keluarga Nabi Ibrahim. Setelah kita tawaf, kita sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Ya.
Kita mengikuti siapa? Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Sayyidah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Bahkan dalam syariat Islam ada namanya melempar jumroh. Melempar jumroh itu mengikuti Nabi Ibrahim. Saat apa Nabi Ibrahim? Saat apa? Saat diganggu oleh iblis ketika dia mau menyembelih Ismail sehingga dilemparin batu. Makanya ada orang haji itu kalau melempar batu agak gemes, Pak. Karena ngebayangin yang dilempar apa? Setan, ya. Bahkan ada yang ngelempar sendalnya juga, ya kan, saking gemesnya gitu. Nah, itu. Dan juga yang akan kita bahas yaitu ibadah kurban, itu juga syariatnya Nabiullah Ibrahim. Ya. Sampai sebegitu cintanya Allah dengan Nabi Ibrahim dan juga keluarganya, sehingga apa yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim menjadi syariat bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah kurban itu unik sekali. Ini saya meneliti hampir puluhan kitab yang saya baca untuk meneliti kurban. Karena saya nanti punya cerita menarik tentang masalah kurban, cerita pribadi, pengalaman pribadi. Tapi memang ibadah kurban itu ibadah yang unik. Kenapa unik? Karena perintah dari kurban itu tidak seperti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Saya akan ngasih 3 contoh perintah dalam Quran. Nanti Bapak coba cari perbedaannya. Ketika Allah mensyariatkan puasa, perintahnya bentuknya seperti ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa." Ini perintah apa? Perintah apa? Puasa. Kalau perintah amal soleh itu redaksinya seperti ini, Pak. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini perintah beramal soleh. Orang yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, dan dia juga beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan hidup yang baik. Perhatikan ya, itu perintah amal saleh. Yang ketiga perintah kurban. Perintah kurban itu ada di dalam surat yang tadi dibaca sama Pak Nur Khalik, surat Al-Kautsar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku akan memberikanmu nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Kira-kira Pak, apa yang membedakan antara perintah kurban dengan perintah-perintah yang lain? Ada yang bisa jawab enggak? Apa kira-kira yang membedakan perintah kurban dengan perintah-perintah yang lain? Ini saya teliti, ternyata perintah kurban itu istimewa, unik daripada perintah yang lain, karena perintah yang lain selalu diawali dengan perintah, kemudian diakhiri dengan hadiah atau janjinya Allah. Contoh ketika Allah memerintahkan kita puasa, kita diwajibkan puasa dulu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nanti balasannya puasa apa? La'allakum tattaqun. Nanti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Jadi perintah baru apa? Baru hadiah. Betul? Sebagaimana Allah memerintahkan orang yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, dan dia mukmin, makanya itu di belakang. Maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Tapi ternyata perintah kurban gak seperti itu. Perintah kurban itu rewardnya di depan. Inna a'tainakal kautsar. Aku akan memberikanmu nikmat yang banyak. Kautsar itu nikmat yang banyak.
Sebagian ulama tafsir menerangkan Kautsar itu adalah telaga Al-Kautsar. Ya. Terjemah Departemen Agama itu nikmat yang banyak. Ni'am katsirah, nikmat yang banyak. Kalau orang mau dapat nikmat yang banyak, syaratnya 2. Yang pertama apa? Fasholli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu. Yang kedua apa? Wanhar, dan berkurban. Jadi di apa namanya Pak? Didahului dengan apa? Hadiahnya dulu, janjinya Allah dulu, balasannya dulu, baru datang perintah. Ini secara psikologi, Pak. Ini lebih memberikan semangat kepada kita. Sama kayak Bapak punya anak, ngomongnya seperti ini. Nak, kalau kamu ranking 1, maka ayah akan memberikanmu mobil. Masya Allah, mobil Pak ini ya. Anaknya siapa ini? Ranking 1 dikasih mobil. Ya, mobil-mobilan ya. Wah. Nah, kalau kamu ranking 1, kamu akan ayah kasih hadiah sepeda. Berbeda secara psikologi dengan nak ini Bapak bawa anaknya ke tukang sepeda yang dilontar kan banyak ya kan. Nah, ini sepeda buat kamu. Tunjuk tuh Pak. Ini sepeda buat kamu. Syaratnya kamu harus ranking 1. Itu secara psikologi itu sangat memotivasi, diberikan pahalanya di depan, janjinya di depan, ya, agar kita lebih semangat untuk mengamalkannya. Nah, saya teliti juga dalam sejarah dari ibadah kurban ini. Ini juga unik gitu. Kenapa unik? Saya tuh Pak pernah hidup susah lah Pak. Ya lumayan lah ya kan. Sini udah bisa bawa mobil ya lumayan ya kan. Walaupun mobil saya itu Karimun Pak. Ya, mobil saya itu Karimun. Ya, ternyata Karimun tuh jos. Bahasa Arab. Karimun. Masya Allah ya. Gak ada mobil bahasa Arab kayak mobil saya, gak ada. Ya. Pajero mah bahasa apa Pajero itu ya? Karimun. Apa artinya Karimun? Karimun artinya apa? Mulia. Masya Allah. Makanya ya, ini alasan nggak kuat beli Pajero ini ngomong kayak gini ini ya. Saya juga pernah. Ya Allah, duit nggak ada. Susah lah Pak saya. Susah ngontrak. Pokoknya. Mau beli bakso saja mikir gitu Pak, mikir. Tapi saya itu santri Pak, saya itu santri dari kecil di pondok. Saya mikir ya Allah, aku di rumah tangga kok susah kayak gini hidup gue, ya, rizki kok seret kayak gini. Ada yang ngalamin yang sama? Jangan-jangan Bapak masih ada yang kayak gini lagi, jangan-jangan ya? Kayak ngedengerinya bener-bener ngedengerin kayaknya ya. Ya, masih ada yang sama kayak saya ini ya. Karena saya ini santri, saya bisa baca kitab, saya bisa baca tafsir. Pak, saya Quran tuh saya buka-buka, saya baca tafsir, puluhan tafsir. Pengen tahu, ini caranya hidup biar banyak rizki, caranya hidup biar berkah itu kayak gimana sebenarnya. Ya, jadi saya nyarinya nggak di perusahaan, Pak. Saya nyari di Quran, Pak. Karena saya santri gitu. Ya. Katanya Quran tuh hudan linnas, petunjuk bagi manusia, apa saja ilmu di situ ada. Saya cari gimana nih hidup tuh biar makmur, biar Allah berikan kemudahan rizki, biar kalau mau beli martabak tuh nggak usah mikir gitu loh, tinggal beli gitu ya. Karena saya pernah sampai di level sesulit itu Pak. Itu saya Masya Allah. Sehingga ketika tadabbur saya di Quran, saya baca Quran, saya cari petunjuk Allah di Quran, itu ketemu ternyata tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya siapa? Ismail. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini omongannya Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran. Ya. Ini saya baca ininya apa? Kitabnya ini saya baca kitabnya namanya apa?
Qasasul Anbiya ya, kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini ketika mengalami kesulitan, seperti saya mengalami kesulitan kira-kira, tapi parahan Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu parah banget kesulitannya ya, diusir dari keluarganya, dibakar sama kaumnya ya kan. Kalau kita nggak sampai ke situ lah, paling ya susah untuk beli martabak gitu saja kalau kita. Kalau Nabi Ibrahim susah bener Pak. Nabi Ibrahim saat susah itu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ini Bapak bisa tadabburi nanti dalam surat As-Saffat ayat 99 ya. Bapak pulang ke rumah buka ini. Ini surat yang tadi diomong sama Ustaz. Surat As-Saffat ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala, Nabi Ibrahim berkata saat beliau dalam keadaan genting, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju ke Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk. Ini alangkah hebatnya para manusia-manusia yang Allah berikan ujian, mereka mendekatnya kepada siapa? Saat Allah berikan ujian kita kesulitan, kita deketinnya ke Allah, Pak. Ya. Sehingga kata Nabiullah Ibrahim, aku akan zahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju ke Tuhanku, artinya aku akan mendekat kepada Tuhanku dan Tuhanku pasti akan memberikan apa? Hidayah. Nah, apa namanya ayat setelahnya di ayat 102 ya. Ini saya langsung loncat saja. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala, ketika Nabi Ibrahim melihat putranya Ismail sudah mulai dewasa. Sebagian ulama tafsir mengatakan ya umur 12 tahun, Pak. Ya. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabiullah Ismail, perhatikan dialognya. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ismail dimintain apa, Pak? Dimintain apa? Pendapat. Bayangkan bapak lagi ngasah golok di rumah, terus ngomong sama anaknya, Le, saumpama nih Le. Saumpama nih Le. Ya kan? Bapakmu ini diperintahkan Allah untuk nyembelih mulai. Kira-kira gimana? Kira-kira ngomong kayak gitu. Pak, kalau anak bapak diomongin kayak gitu gimana, Pak? Lapor polisi. Ya kan? KDRT langsung lah. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, ya abatif al-matu'mar. Subhanallah. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ini cara ngedidik anak kayak gini loh, caranya gimana? Kita ini kayaknya jadi orang tua gak bakalan mampu ngedidik anak seperti Ismail. Yang ketaatannya kepada orang tuanya, ketaatannya kepada Allah di atas dari nyawanya. Padahal falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabi Ismail tuh baru saja dewasa. Sekitar umur 12-13 tahunan gitu. Kalau sekolah berarti kelas berapa, Pak? SD kelas berapa? SD kelas? Umur 12 tahun SD kelas berapa? Ini udah lama gak punya anak kecil kayaknya ini, anaknya udah gede-gede nih, lupa. Kelas berapa?
Kelas 4-5. Lulus umur berapa? Iya, kelas 5 lah ya kan. Anak kelas 5 SD ditawarin digorok tapi mau gitu. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah, ini saya baca tafsirnya, ya, agar Ismail ini tidak merasakan sakit gitu ya kan, maka ngasahnya udah sangat tajam. Dan Nabi Ismail itu ketika ketika disembelih itu dalam keadaan dijatuhkan, ditidurkan. Makanya dalam bahasa Qur'annya dzabaha itu artinya adalah menyembelih dengan dijatuhkan. Ya. Jadi menyembelih itu ada dua cara, Pak. Ada dzabaha, ada nahara. Ya, kalau dzabaha itu dijatuhkan, kalau nahara ditusuk antara leher dan pangkal dadanya, ya kan? Dan diberdirikan hewan itu. Kalau Bapak pengen tahu unta itu nyembelihnya tidak ditidurkan. Unta itu nyembelihnya diikat kaki kirinya, diikat ke atas gitu kaki kirinya, kemudian untanya masih berdiri dengan 3 kaki, kemudian pisaunya itu ditaruh di mana, Pak? Di belakang punggung itu. Tiba untanya gitu. Caranya seperti itu dan untanya itu berdiri. Tapi kalau dzabaha itu ditidurkan seperti Bapak nyembelih sapi seperti itu. Nah, Nabi Ismail ini perintahnya adalah inni azbahuka. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu dengan menidurkanmu. Ya. Udah ditidurkan, ditaruh itu pisau di atas lehernya Nabi Ismail. Ditaruh. Dan di dalam riwayat Nabi Ibrahim itu memejamkan mata saat menyembelihnya. Kenapa? Karena nggak sanggup. Nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup melihat anaknya disembelih. Ya, persis saya dulu ketika akan nikah. Saya itu kuliah semester 4, nikah, Pak. Saya waktu ngomong saya terima nikah dan kawinnya itu pusing saya jadi. Ini ngasih makannya gimana ini kan? Makanya agak merem-merem gimana gitu. Ya, agak merem-merem gimana nih, saya bilang wah ini gimana ini. Makanya Bapak nanti kalau mau kurban, ini saya ajarin, Pak. Bapak nanti kalau mau kurban kok sayang duitnya, ngasihnya sambil merem, transfer sambil merem, gitu kan, sambil agak merem gitu. Nabi Ibrahim itu saat nyembelih itu merem, kenapa? Gak sanggup gitu. Gak sanggup melihat anaknya disembelih. Tapi begitu dia merasakan itu leher terputus gara-gara pisaunya, dibuka matanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata yang disembelih adalah kambing. Dan Nabi Ismail sudah terlepas karena diikat sebelumnya, sudah terlepas ikatannya, sedang duduk melihat itu. Nah, setelah terjadi penyembelihan itu, ini guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu pernah menjelaskan, saya pernah ngaji ke beliau langsung. Beliau menjelaskan bahwa setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi orang yang sangat kaya, bahkan diberikan peternakan kambing yang begitu banyak, sehingga kata guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu, nabi yang paling banyak punya anjing itu Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa, Pak? Buat apa anjingnya, Pak? Buat menjaga ternak. Makanya kata guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, kamu mau benci anjing kualat Nabi Ibrahim, mau senang anjing kualat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serba repot ini ya kan? Serba repot ini ya. Maka ketika saya lihat perintah ini, ternyata lihat Pak ya, ayat setelahnya wabasyarnahu
wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, aku ganti semua yang dilakukan Ibrahim ini dengan anugerah yang begitu besar. Kemudian setelah peristiwa itu lahirlah Nabi Ishak. Setelah peristiwa itu Nabi Ibrahim jadi orang yang kaya raya. Ternyata semua titiknya dimulai dari kurban, Pak. Maka kurban pertama saya adalah hutang. Ini saya jelasin. Saya pede ngomongnya. Pede saya ngomongnya. Kurban pertama saya itu hutang. Orang nyicil motor berani hutang, kurban nggak berani hutang. Berani saya hutang, Pak. Ya. Hutang kurban pertama saya hutang. Alhamdulillah semenjak kurban pertama saya hutang sampai detik ini, alhamdulillah Allah berikan banyak rezeki. Tiap tahun bisa kurban dan tidak hutang. Ya, maka Bapak harus percaya dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata ini toh. Biar kalau beli martabak nggak usah mikir, saya bilang kayak gitu. Ya, biar apa? Mau berkorban. Makanya tadi di ayat surat Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar. Aku akan memberikanmu nikmat yang banyak. Ya, atau aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Itu loh. Kalau kamu mau nikmat yang banyak itu, ayo sholat, ayo kurban. Gitu loh. Makanya balasannya kurban itu, Pak, setiap bulu-bulu yang ada di hewan yang kita kurbankan. Ya. Ada yang pernah ngitung bulu kambing itu ada berapa? Ayo ya, saya tantang nih. Saya tantang nih jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa. Ada yang pernah ngitung bulu kambing berapa? Bulu sapi ada berapa itu? Sebanyak itulah Allah akan mengganti ya, kebaikan-kebaikan dari kurban yang kita lakukan. Makanya kalau saya membahasakan begini, Pak. Kalau kita mau dapat ikan yang besar, maka kita harus membuat umpan yang besar. Ya, artinya bagaimana? Kurbankanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Ini sampai jam berapa ngajinya ini? Saya nggak dikasih tahu. Jam 88. Antum enak ini kan. Saya yang ini jam berapa? Udah ada pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Setengah jam lagi. Ya, insya Allah lah. Nanti insya Allah kita lanjut di teknisnya, fikihnya dan juga yang lain. Tapi ini motivasi dulu biar kita semangat untuk berkurban. Insya Allah Masjid Darussalam At-Taqwa tahun ini 50 kambing. Amin. Baik, mungkin di akhir ada sesi tanya jawab. Kalau seandainya jamaah ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab oleh guru kita. Kalau seandainya tidak ada, nanti sama-sama kita langsung sarapan seperti ini. Silakan. Sarga. Ini curhat apa tanya ini ya? Ini curhat apa tanya? Didahulukan apa? Hutang dulu atau korban? Cara menimbang sesuatu yang mana kita dahulukan kalau kita melihat hukumnya. Bayar utang itu hukumnya apa? Wajib, betul? Bayar utang itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya hutang ketika sudah jatuh tempo. Betul? Kalau hutang yang belum jatuh tempo, ya bisa kurban dulu. Tapi kalau hutang yang sudah jatuh tempo, ya jangan kurban dulu. Walaupun sebagian ulama, nih saya jelasin ya, kurban itu hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkadah ya.
dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, hukum kurban itu sunnah muakkadah. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 hari di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban. Ada redaksi hadisnya itu ingin berkurban. Sehingga kata ingin ini menunjukkan ikhtiari, pilihan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dijelaskan bahwa hukum berkurban hukumnya sunnah. Ya. Artinya kalau kita meyakini hukum kurban itu sunnah dan membayar hutang itu wajib, ya jelas kita dahulukan apa? Kita dahulukan hutang. Tapi hutang yang jatuh tempo. Tapi ketika kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Abu Hanifah itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Mazhab Abu Hanifah. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah," orang yang diberikan keluasan harta, walam yudhhi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Adanya ancaman Rasul bagi orang yang diberikan keluasan harta, kemudian dia tidak berkurban, kemudian dilarang sama Rasul sholat bersama Rasul, menunjukkan bahwa ancaman itu menunjukkan kurban itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Memang ada dua pendapat, perbedaan antara mazhab Maliki Syafi'i dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi ala kulli hal, cara kita menimbang sesuatu itu mana yang wajib, maka itu yang kita dahulukan, kan gitu. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memilih ketika tidak jatuh tempo utangnya, memilih untuk berkorban dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, kemudian dari nikmat itu dia pakai untuk apa? Untuk bayar hutang. Ustaz pernah melakukan hal itu? Pernah. Gak tahu nih, saya cerita di sini gak apa-apa ini. Ini Ustaz kayaknya ceritanya banyak. Ini cerita ini pribadi. Karena saya hidup susah, Pak, ya kan? Saya itu pernah bangun rumah di Rorotan. Ya. Itu alhamdulillah yang bangun teman sendiri. Jadi kalau teman sendiri yang bangun bisa apa, Pak? Nah, Masya Allah ya, ini hebatnya ini ya. Apalagi murid ini kan, enak nih ya kan, nggak berani dia nagih sama gurunya kan. Ini Ustadz, ini murid saya. Ketika saya bangun rumah yang atas gitu kan, jadi yang bawah tuh ada ceritanya lain, yang atas ini ya, atas saja, yang bangunan yang kedua. Itu saya bangun itu sekitar saya borongin itu sekitar 125 juta. 125 juta untuk bangun yang atas. Terus saya ngomong, saya waktu itu punya uang 50 juta. Saya kasihin ke pemborongnya. Kebetulan beliau juga murid saya juga, jamaah saya juga. Ini enaknya jadi guru kayak gini ya. 50 juta jadiin ya gitu kan. Nah, jadi Pak. Nah, saya masih punya utang sekitar 75 juta. Itu hutang. Ya, dan sebenarnya akadnya itu 50 juta itu kalau habis duitnya tukangnya itu pulang, Pak. Sebenarnya akadnya seperti itu, tapi saya lihat kok tukangnya nggak pulang-pulang gitu kan. Saya telepon sama pemborongnya, "Pak, ini kok nggak pulang-pulang tukangnya? Kan saya ngomong kalau 50 juta uangnya habis selesai, Pak." Itu kata dia, "Udahlah Ustadz, saya selesaikan saja." Saya ngomong, "Pak, jangan kayak gitu. Nanti saya bayarnya gimana?" Kata beliau gini, "Bayar ketika Ustadz ada duit. Kalau nggak ada duit, ya nggak usah bayar," kata dia. "Kalau bertahun-tahun saya nggak punya duit, ya saya tungguin aja, Pak," gitu kan. Ini orang enaknya bener nih ya. Akhirnya ya sudah, saya sambil bismillah, ya udahlah, bismillah dia bilang gitu. Ketika sudah naik, Pak. Saya punya utang 75 juta waktu itu. Datang hari raya Idul Adha. Saya punya sedikit rezeki, saya masih ingat tuh. Ya, sekitar 3.500.000 waktu itu saya beliin kambing. Ini cerita nyata, senyata-nyatanya. Saya beliin kambing.
Kenapa saya kembali kambing? Saya untuk apa? Biar Allah berikan saya nikmat yang banyak untuk bisa bayar utangnya ini. Tapi Ustadz punya hutang, tapi nggak jatuh tempo, saya bilang kayak gitu. Dia memberikan keluasan kok gitu. Ya, akhirnya saya beli kambing, saya kurban. Nah, waktu itu masih zaman-zaman agak-agak COVID lah. Ya, COVID tapi sudah mulai mereda. Saya itu kajian di kantor itu Zoom meeting. Ya, kajian di kantor itu Zoom meeting. Ketika saya kajian di kantor Zoom meeting, ini kajian di kantor Zoom meeting, ada tukang lagi mukulin besi buat bikin apa, Pak? Tangga. Tong, tong, tong. Makanya saya syukur sama tukang nih, Pak. Akhirnya jamaah yang di Zoom tuh tanya, Pak. Ustadz, itu suara berisik suara apa? Ini bikin bangunan di atas buat ngaji anak-anak, saya bilang kayak gitu. Karena yang bangunan atas tuh saya bikin pelong kayak gini, ya kan, biar anak-anak bisa ngaji tahfiz Quran di situ. Saya cuma ngomong kayak gitu. Ini bangun atas buat ngaji anak-anak gitu. Oh iya Ustaz, mohon izin nanti kita silaturahim ya, mau ikut bantu. Saya pikir ya bantu ya 1 juta 2 juta Pak. 1 juta 2 juta saya pikir bantu ya, alhamdulillah lah, lumayan buat nyicil ke kontraktor. Itu orang bawa ke rumah saya uang 50 juta Pak. Wallahi demi Allah, ketika dia bawa 50 juta itu saya nangis. Kenapa? Karena paginya saya bayar untuk kurban, belum disembelih itu hewan kurbannya, baru saya bayar Pak. Itu siangnya menjelang sore, ini orang datang bawa uang berapa? 50 juta. Ustadz, ini buat bantu bikin tempat TPA di atas. Ya, ini cerita yang Masya Allah tidak kurang keyakinan saya terhadap janji Allah. Ya, makanya kalau penjudi, mohon maaf Pak, mohon maaf yang ada penjudi di sini ya. Tapi ada nggak kira-kira ya? Saya nggak, mohon maaf ya, nggak ada ya. Mohon maaf kalau tersinggung ya. Mohon maaf kalau tersinggung. Kalau penjudi berani mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hartanya, betul Pak? Kemungkinan dia menang berapa persen tuh? Berani dia 10 juta, 20 juta. Indonesia sama Argentina nih, ayo pegang mana ini, ayo. Ya kan? Berani dia gambling, ya, ngambil resiko di penjudi berani. Kenapa kita orang yang punya iman gak berani sama Allah ke situ? Gak berani kenapa gitu loh? Emang Allah itu miskin apa? Enggak Pak, Allah gak miskin. Ya, makanya untuk urusan kurban ini gak kurang keimanan saya Pak. Demi Allah gak kurang keimanan saya atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini, gak kurang keyakinan saya. Ya, saya kasih uangnya ke kontraktornya sambil nangis Pak. Sambil saya cerita, mohon maaf ini, saya kemarin gak izin Bapak mau kurban, padahal saya punya hutang sama Bapak. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Dia ngomong gak apa-apa. Kemudian saya berikan uangnya. Ya, artinya memang kalau Bapak imannya nggak nyampe, nggak usah, bener kan? Nyusahin saya, nanti nyusahin saya. Oh Ustaz bohong nih. Saya habis kurban makin belangsat, makin susah hidup saya. Makanya saya ngomong kalau imannya nggak nyampe, nggak usah ngikut, nggak usah diikutin kalau imannya nggak nyampe. Ngapain ngikutin kalau imannya Bapak nggak nyampe? Tapi kalau Bapak yakin bener, ikhlas bener, tawakal bener, lakukan. Tapi kalau enggak jangan. Ya, kalau enggak jangan. Ya, makanya secara fikih, nah ini saya ngomong secara fikih ya, antara hutang dengan kurban harus didahulukan hutang secara fikih. Tapi ya tadi perbandingannya adalah sesuatu yang wajib selalu didahulukan daripada sesuatu yang sunnah. Tapi tadi saya katakan hutang yang sudah jatuh tempo, kalau tidak jatuh tempo masih bisa diusahakan, saya kira nggak apa-apa berkurban, tapi dengan niat ingin bisa mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Baik, mungkin sudah hampir 1 jam kita melaksanakan kajian fikih. Mudah-mudahan dengan tema pada kesempatan hari ini yang mungkin masih ada kuota 3 orang ya Pak Haji ya. Nanti bisa
Kalau motivasi utang dulu berarti nggak apa-apa Ustaz ya. Jangan, kalau nggak kuat jangan diamalin. Mungkin sama-sama kita nanti mohon ditutup dengan doa Ustaz. Setelah itu kita bisa sholat isra dan sarapan bersama. Ini mau doa apa ini? Mau doa apa, Pak? Utang lunas. Biar bisa kurban ya. Utang lunas ya. Yes. Ya, semoga yang punya utang semoga dilunaskan oleh Allah. Diberikan badan yang sehat, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan semoga hatinya dibukakan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dan Allah berikan nikmat yang banyak lewat wasilah ibadah tersebut. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaiha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalul hazna idza sita sahla. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sama-sama kita berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta